I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Postingan media sosial Alejandro Garnacho, tuai kontroversi, buat Amorim kecewa berat. Garnacho merugikan kariernya sendiri. Wonderkid Manchester United berisiko mengikuti jejak Marcus Rashford dalam menyia-nyiakan bakatnya. Unggahan provokatif sang pemain sayap telah mengonfirmasi keyakinan para supporter bahwa Setan Merah akan lebih baik tampaknya. Anda mungkin pernah mendengar film, How to Lose Friends and Alienate People, cara kehilangan teman dan menjauhi orang. Alejandro Garnacho baru saja menulis sekuelnya, How to Lose Fans and Alienate Prospective Clubs, cara kehilangan penggemar dan menjauhi calon klub. Pemain sayap Manchester United ini sedang menikmati libur musim panasnya sambil mencari tim baru setelah manajer Ruben Amorim memintanya untuk mencari klub lain. Namun, alih-alih menjaga sikap rendah hati, ia justru sengaja memicu kontroversi dan memprovokasi penggemar Setan Merah dengan unggahan Instagram yang provokatif pada Minggu malam. Saat memasuki sebuah villa mewah di Ibiza, di antara mobil Ferrari dan Lamborghini, Garnacho berpose mengenakan jersey Aston Villa dengan nama Marcus Rashford di punggungnya. Rashford dengan antusias menanggapi unggahan itu, menyebut Garnacho sebagai "saudaraku". Pesan yang ingin disampaikan Garnacho sangat jelas. Ia memposisikan dirinya di pihak Rashford dan melawan pelatih United serta klubnya, membentuk aliansi dari para pemain yang tersingkir dan menuju pintu keluar permanen dari klub yang telah membesarkan mereka. Ia menggambarkan dirinya dan Rashford yang keduanya mendapatkan kontrak menggiurkan dari United pada 2023 sebagai korban. Akibatnya, Garnacho berhasil membuat penggemar United geram dan menguatkan kecurigaan mereka bahwa klub akan lebih baik tanpa sikap temperamennya, meskipun ia memiliki bakat luar biasa. Di saat yang sama, ia juga mengibarkan bendera merah kepada klub-klub lain yang mungkin tertarik merekrutnya musim panas ini untuk memberinya jalan keluar dari Old Trafford. Unggahan Garnacho menuai reaksi buruk dari penggemar United di dunia maya. "Egonya luar biasa," adalah salah satu komentar di X, sementara ia juga disebut "orang aneh". Memamerkan gaya hidup yang diberikan klub kepadanya, sambil melemparkan sindiran kepada klub dan penggemarnya. "Ego yang gila, keluarkan dia," tulis sebuah komentar mencolok di Reddit. Unggahan lain berbunyi, "Ini kekanak-kanakan dan menunjukkan dengan tepat mengapa pelatih ingin dia pergi. Jika dia ingin meninggalkan klub, dia bisa saja melakukannya, satu-satunya yang menghentikannya adalah dirinya sendiri." Ada satu komentar yang sangat tepat, "Begitu bodoh. Beberapa pemain akan lebih baik tanpa media sosial." Hal ini tampaknya benar-benar berlaku untuk Garnacho, yang meski kariernya masih singkat, memiliki sejarah panjang kesalahan di dunia maya yang membuatnya terjerat masalah dalam berbagai tingkat. Aktivitas daring Garnacho pertama kali menimbulkan tanda tanya pada 2023, ketika ia mengunggah dua emoji gorila di atas foto Andre Onana yang sedang merayakan penyelamatan penalti melawan FC Copenhagen. Unggahan itu berisiko dianggap bermotif rasial dan melanggar pedoman media sosial FA, meski Onana mengatakan ia tidak mempermasalahkannya dan menjelaskan bahwa Garnacho menggunakan emoji tersebut untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatan sang kiper. Garnacho segera menghapus unggahan itu dan hanya mendapat teguran ringan, terhindar dari denda atau larangan seperti yang dialami Bernardo Silva dan Edinson Cavani di tahun-tahun sebelumnya. Garnacho adalah prospek yang menarik ketika ia masuk ke tim United pada musim 2022-23, mengakhiri musim dengan 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi meskipun sebagian besar bermain sebagai pengganti. Saat Goal memprofilkannya pada musim itu, Kepala Akademi United, Nick Cox,
berhati-hati untuk menyatakan bahwa Garnacho belum berhasil, dan memperingatkan bahwa pemain yang saat itu berusia 18 tahun, masih memiliki banyak perkembangan ke depannya. Ia mengunci posisinya di starting line-up pada musim berikutnya dan mencetak gol terbaik musim Liga Primer melawan Everton, serta gol pembuka dalam kemenangan final Piala FA atas Manchester City. Garnacho menutup kampanye itu dengan 10 gol dan 7 assist, pencapaian yang luar biasa untuk musim ketiganya. Musim lalu adalah musim paling produktifnya dengan 11 gol dan 10 assist, tetapi ada beberapa catatan penting. 6 dari 21 kontribusi golnya datang dalam 2 pertandingan Piala Liga melawan Barnsley dan Leicester City, sementara di Liga Primer ia hanya mencetak 6 gol, dengan separuhnya melawan tim yang terdegradasi. Akan tetapi, Rashford meneruskan itu dengan musim yang buruk, hanya mencetak 8 gol di semua kompetisi dan menjadi sorotan karena aktivitas di luar lapangan, seperti mengunjungi klub malam setelah kekalahan derby dari Manchester City dan kemudian absen latihan setelah 2 malam berpesta di bar dan klub di Belfast. Ia kehilangan tempatnya di skuad Inggris sebagai akibatnya, dan pada Januari ia juga kehilangan posisinya di United setelah berselisih dengan Amorim. Aliansi media sosial Garnacho dan Rashford membawa kembali kenangan akan respons Amorim terhadap reaksi cemberut pemain Argentina itu saat ditarik keluar melawan Ipswich pada Februari. Menariknya, ketika ditanya tentang sikap Garnacho oleh seorang jurnalis, sang pelatih berkata, "Anda membuat perbandingan dengan Rashford. Rashford mungkin tidak akan pernah mencapai puncak yang sama dalam kariernya, tetapi Garnacho, yang 6 tahun lebih muda, masih memiliki banyak waktu untuk mencapai potensinya penuhnya. Namun, sekarang lebih dari sebelumnya, ia perlu belajar dari kesalahannya dan berhenti membangun reputasi sebagai seseorang yang kata-katanya, terutama di media sosial, berbicara lebih keras daripada tindakannya di lapangan." Namun, ia tidak belajar dari kesalahan itu untuk mengubah kebiasaan media sosialnya. Beberapa bulan kemudian, Garnacho menyukai unggahan dari seorang penggemar yang mengkritik manajemen Erik ten Hag, sebuah tindakan yang terasa seperti tamparan bagi pelatih yang telah memberinya kesempatan di tim utama dan terus memilihnya meski ia masih muda dan kurang berpengalaman. Ia lolos dari masalah itu setelah meminta maaf kepada Ten Hag, yang menanggapinya dengan berkata, "Alejandro adalah pemain muda dan harus belajar banyak." Namun, hanya 5 bulan kemudian, Garnacho kembali menyukai unggahan yang mengkritik pelatih Belanda itu, kali ini dari Cristiano Ronaldo. Kekeliruannya berlanjut ketika Amorim menggantikan Ten Hag. Garnacho dikeluarkan dari skuad bersama Rashford untuk pertandingan derby Manchester pada Desember karena menunjukkan sikap buruk dalam latihan. Meski begitu, ia kemudian dipulihkan ke dalam tim dan mendapat pujian dari Amorim atas fokusnya yang meningkat. Semua kemajuan itu buyar ketika Garnacho dengan marah berjalan ke terowongan setelah ditarik keluar oleh Amorim saat United bermain dengan 10 pemain melawan Ipswich Town. Ia membayar mahal sikap kekanak-kanakannya itu dengan meminta maaf dan membiayai makan malam untuk skuad. Namun, titik puncak bagi Amorim adalah reaksi Garnacho terhadap keputusan tidak memainkannya sebagai starter di final Liga Eropa, baik wawancara pasca pertandingan yang cemberut maupun unggahan Instagram saudaranya, Roberto, yang menuduh Amorim telah mengorbankan sang pemain sayap. 2 hari kemudian, Amorim mengatakan kepada Garnacho di depan skuad saat latihan bahwa ia lebih baik berdoa agar ada klub lain yang mau merekrutnya, dan meninggalkannya dari pertandingan terakhir musim melawan Aston Villa. Pacar Garnacho, sesuai dengan kebiasaan keluarga yang gemar mengungkapkan terlalu banyak hal di media sosial, menyatakan bahwa pertandingan itu akan menjadi yang terakhir baginya di Old Trafford. Meski benar bahwa United telah lama memandang Garnacho sebagai pemain yang ingin mereka jual, ia secara efektif menendang dirinya sendiri keluar dari klub karena komentar-komentar sembrononya di media sosial dan wawancara. Namun, mereka tidak mampu mengendalikan penggunaan media sosialnya, dan kebiasaan pemain ini untuk memicu kegaduhan daring bisa menjadi kejatuhannya. Kata-kata Paul Scholes terngiang, berhenti bicara di media sosial dan mulailah bermain. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got fat.
Transfer terbaru, Emiliano Martinez, bakal jadi pengganti Onana musim depan. Masih dalam perburuan peningkatan Andre Onana, Manchester United kini dilaporkan telah mengajukan tawaran pembukaan senilai 13 juta pound untuk mengontrak kiper pemenang Liga Champions. Setelah memperkuat opsi serangan mereka dengan kedatangan Matheus Cunha dan dengan negosiasi yang sedang berlangsung untuk merekrut Bryan Mbeumo, Manchester United telah mengalihkan fokus mereka ke departemen penjaga gawang mereka. Posisi Onana sebagai kiper utama Old Trafford tampak terancam sejak musim debutnya dan mantan pemain Inter Milan itu akhirnya bisa dipaksa melepaskan perannya jika United mendapatkan keinginan mereka musim panas ini. Untuk tujuan itu, sejumlah nama telah disebutkan sebagai opsi potensial, yang paling menonjol adalah Emiliano Martinez. Pemenang Piala Dunia itu dilaporkan lebih memilih pindah ke Manchester United ketimbang Barcelona, dan bisa saja meninggalkan Aston Villa di tengah kekhawatiran pasar mereka bulan ini. Sementara itu, yang akan membantu mempercepat proses di sektor penjaga gawang adalah jika AS Monaco menyelesaikan langkah mereka untuk merekrut Onana. Klub Ligue 1 itu dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain internasional Kamerun itu dalam langkah yang tak terduga musim panas ini. Dengan menyingkirkan Onana, hampir dapat dipastikan bahwa Manchester United akan menyambut kiper lain musim panas ini. Masalahnya hanya siapa yang akan dipilih. Meskipun Aston Villa akan khawatir dengan situasi pasar mereka pasti akan berusaha keras untuk menghindari penjualan salah satu pemain bintang Unai Emery ke rival Liga Primer musim panas ini dan itu mungkin membuat Ineos berebut opsi lain. Jika Villans berhasil menangkis minat dari United, maka Setan Merah kabarnya masih bisa menyambut pemenang Liga Champions 2 kali itu dalam beberapa bulan mendatang. Take shit, I got no love